Assalamualaikum Ulin. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang mana? Yang lain mana, Lin? Bentar, Pak, saya kirim linknya. Oke. Oke, di sini sudah hadir selain Ulin ada Adinda. Adinda sehat, Adinda? Alhamdulillah, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Kita mulai ya. Sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, dan juga tentunya selalu diberikan keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, ini pertemuan yang kedua untuk perkuliahan organisasi dan manajemen ini. Dan minggu yang lalu telah disampaikan mengenai organisasi dan manajemen awal atau dasar. Dan adik-adik semua pasti mengetahuinya, apa yang lebih mudah, lebih memahami terkait dengan organisasi dan manajemen. Minggu yang lalu terkait dengan organisasi sudah disampaikan. Dalam jenisnya terkait dengan organisasi itu ada jenis organisasi fungsional, ada organisasi divisi, dan juga organisasi matriks. Karena organisasi ini diartikan sebagai kumpulan dari orang-orang mungkin yang bekerja secara bersama-sama atau kumpul bersama-sama, tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu organisasi yang sudah kita bahas. Misalnya adik-adik di kampus ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa mungkin ya. Itu juga sama. Itu organisasi BEM ini ya kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kenapa
harus ditentukan sebelumnya. Karena organisasi ini atau yang dicontohkan Bapak mengenai BEM kampus ini adalah organisasi yang kedepannya dilakukan bersama-sama oleh rekan-rekan mahasiswa di ITTS ini. Dan kenapa juga harus ada tujuan yang sebelumnya ditentukan? Karena organisasi ini harus mempunyai hal yang atau kegiatan secara sistem yang terkoordinir atau diorganisasi. Dikoordinir ini ya secara sadar, secara bersama-sama, dan juga untuk orientasinya ke depan ada yang bermanfaat apa yang dilakukan tadi. Itu jadi disampaikan minggu yang lalu mengenai organisasi tadi. Atau mungkin organisasi di tempat pekerjaan lah. Mungkin Adinda, mungkin Ulin di tempat pekerjaannya. Itu juga pasti ada organisasi. Selain organisasi di tempat kerja atau sebagai tempat kerjanya, apakah itu mungkin perusahaan atau mungkin juga wira swasta atau yang lainnya, itu ada perkumpulan. Atau mungkin dalam perusahaan tersebut ada organisasi yang terkait dengan kelompok-kelompok yang memerlukan atau kumpulan-kumpulan yang memerlukan visi yang sama, misalnya serikat pekerjanya atau organisasi koperasinya, organisasi olahraganya, sehingga dalam organisasi yang ada dalam perusahaan tadi membentuk apa yang dibutuhkan dalam perjalanannya. Ini tentunya disampaikan bahwa tujuannya apa ke depannya. Nah, dari organisasi yang disampaikan minggu yang lalu itu, sekarang kenapa harus di-manage sebuah organisasi tadi? Karena kan organisasi tadi dikoordinasikan untuk kedepannya mempunyai manfaat, kedepannya mempunyai yang bisa diwujudkan. Nah, tentunya ada yang memanage, sehingga dalam organisasi ada yang memanage ini harus mempunyai apa yang dilakukan koordinasinya atau yang dilakukan pelaksanaannya. Nah, di sini menurut buku Erna Novitasari dalam dasar-dasar ilmu manajemen, bahwa manajemen itu seolah-olah merupakan cara untuk mengatur sesuatu agar menjadi sempurna untuk dapat terwujud sesuai keinginan. Kalau dilihat dari materi atau perkuliahan kita mengenai organisasi dan manajemen, tadi disampaikan ada kumpul-kumpul atau kebersamaan yang mempunyai tujuan ke depannya, tujuannya telah ditentukan, dan juga mempunyai visi misi yang sama dalam organisasi tadi. Tentunya dibentuknya organisasi tadi harus ada yang memanage. Nah, jadi menurut buku Erna ini, memanage oleh seorang manajer atau pimpinan
dalam satu perkumpulan tadi, ini merupakan cara untuk mengatur sesuatu atau mengatur apa yang telah ditetapkan sebelumnya supaya yang dilaksanakan atau yang diatur tadi menjadi sempurna atau terwujud sesuai dengan keinginan. Misalnya Bapak gambarkan lagi. Di kampus contoh ada perkumpulan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nama organisasinya BEM Kampus ITTS misalnya. Nah, tentunya dalam organisasi atau perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa tadi harus ada yang mengkoordinir, harus ada yang memimpin, harus ada bentuk yang dilakukan pembagian tugas-tugasnya. Jadi adalah manajemen. Nah, manajemen dalam organisasi BEM tadi untuk mengatur bahwa kegiatan BEM ini harus positif dan harus juga sempurna. Kenapa sempurna ini harus dilakukan? Karena supaya terwujud sesuai dengan keinginan. Misalnya keinginannya mahasiswa kampus ITTS akan melakukan kegiatan dengan bentuk organisasinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ITTS akan melaksanakan katakanlah tridharma perguruan tingginya, akan melakukan pengayoman, pendampingan untuk mahasiswanya bisa kuliah secara tepat waktu, sukses, dan juga yang lainnya. Atau juga sebagai fasilitator untuk keperluan-keperluan dalam melaksanakan organisasi kemahasiswaan misalnya. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh BEM tadi. Atau misalnya yang Bapak contohkan misalnya di tempat kerja. Ada misalnya serikat pekerja di perusahaannya. Itu kan organisasinya. Misalnya serikat pekerja di perusahaan A gitu ya. Nah, tentunya dalam perkumpulan karyawan-karyawan tadi ini harus ada yang mengetuai atau harus ada yang memimpin, yaitu memanage oleh seorang pimpinan, oleh seorang manajer yang disampaikan bahwa ini manajemennya, pelaksanaannya. Jadi manajemen ini memang dibutuhkan oleh semua jenis kegiatan apapun yang di organisasi yang dilakukan oleh perkumpulan tadi, karena manajemen juga dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja bersama-sama tadi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Atau mungkin yang lebih mudah lagi, di tingkat lingkungan adik-adik tinggal misalnya. Ada RT atau rukun tetangga. RT ini nama organisasinya. Misalnya organisasinya Oke, Soleh masih di jalan, nggak apa-apa, silahkan. Dan mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya selamat ya, dan nanti bisa mengikuti perkuliahan ini. Silahkan nggak Pak. Dilanjut ya. Nah,
Jadi organisasi yang Bapak contohkan misalnya tingkat RT, itu nama organisasinya rukun tetangga, katakanlah misalnya RT 02, RW 010, kelurahan misalnya Serpong lah misalnya contohnya. Itu kan nama organisasinya rukun tetangga 02 RT. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya tentunya RT ini mempunyai tujuan untuk menjembatani keperluan-keperluan masyarakat di wilayah RT-nya. Misalnya keperluan administrasi kependudukan, keperluan administrasi kesehatan untuk rujukan, keperluan administrasi kebersihan untuk lingkungannya, keperluan untuk keamanan lingkungannya. Nah, tujuan-tujuan itu kan ditentukan dalam pembentukan RT tadi, atau mungkin dalam perubahan, perumusan, perbaikan dalam RT-RT tadi. Nah, dalam organisasi RT tadi tentunya harus ada yang memimpin, yaitu manajemen. Apakah perencanaannya gimana, pelaksanaannya gimana, pengkoordinasian gimana, menggerakkannya gimana, pengendaliannya gimana, mengawasinya gimana. Itu adalah manajemen. Tentunya dalam manajemen itu harus ada manajer, atau harus ada orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang mau dan mampu untuk bisa menjadi ketua RT. Nah, mau iya, tapi mampu bisa enggak? Misalnya mampu itu dari segi waktu. Jangan-jangan ketua RT-nya yang pulangnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali karena bekerjanya jauh, atau bahkan lebih, itu kan tidak mungkin. Berarti kan dalam manajemen ini harus sesuai yang bisa. Karena kenapa? Untuk mengatur agar menjadi sempurna. Jangan sampai ada kepengurusan, ada manajer atau ketua RT tadi tidak bisa, tidak mampu dalam segi waktu. Mau iya. Nah, kenapa juga harus yang ada di sekitar rumah? Karena RT itu harus mempunyai penduduk atau KTP yang ada di wilayahnya. Jangan sampai tadi di RT 2, RW 10, misalnya Serpong tadi, ngambil ketua RT-nya dari Jakarta, kan tidak mungkin. Nah, untuk itu di sini mencontohkan organisasi dengan manajemen itu harus bisa, harus nyambung. Karena memang dibutuhkan oleh semua jenis kegiatan tadi, kegiatan kebersihan, kependudukan, kegiatan kesehatan, keperluan atau kebutuhan yang keamanannya banyak. Contoh-contoh tadi. Begitu juga yang ada dalam lingkungan yang lainnya. Itu adik-adik. Jadi organisasi dan manajemen ini satu kesatuan karena memang harus dilakukan oleh masyarakat 2 atau lebih berkumpul bersama-sama untuk kedepannya saling membutuhkan. Jadi untuk manajemen ini dimanapun, apapun dalam organisasi ini dibutuhkan karena adanya orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi itu antara organisasi dan manajemen di sini. Nah, di mana lagi yang terkait dengan organisasi dan manajemen? Dimanapun ada. Dimanapun ada.
Atau mungkin lebih mudah, lebih gampang di rumah kita. Di rumah kita itu pasti saling membutuhkan antara ayah dengan ibu, dengan anak-anak, atau mungkin dengan yang tinggal serumah siapapun yang ada di rumah di sini. Gitu. Karena dengan semua yang ada di rumah itu pasti memerlukan hal-hal yang harus dikoordinasikan. Misalnya ayah kerja. Ayah yang misalnya berangkat pagi, jam 6 sudah berangkat. Ibu juga kerja, ibu masih siangan, jam 8 baru berangkat. Ada anak-anak, misalnya satu rumah tuh ada 3. Yang pertama mungkin kerja, yang kedua kuliah, yang ketiga misalnya SMA. Itu kan lain-lain. Tetapi dalam organisasi di rumah itu pasti semuanya bagaimana agar kehidupan dalam rumahnya bisa sempurna. Misalnya di-manage terkait dengan kunci rumah lah, contoh misalnya. Oh, berarti nih bapaknya karena berangkat pagi, udahlah tidak usah pegang kunci rumah. Ibunya jam 8, mungkin berangkat kerja jam 8, pulang jam 2. Tetapi anak-anaknya mungkin karena ada yang pulang siang, pulang sore. Nah, itu teknisnya bagaimana memanage. Tentunya yang bisa memanage, memberikan advice, memberikan apa yang dibutuhkan, ya sebagai kepala keluarga. Itu contoh dalam memanage organisasi di rumah. Atau mungkin adik-adik mempunyai kegiatan usaha bersama misalnya. Mempunyai wirausaha yang dibangun bersama-sama. Misalnya contoh 5 orang lah. Nah, di suatu tempat yang menjadi kedainya atau galerinya. Nah, organisasi wirausaha yang dibutuhkan tadi, contoh misalnya 5 orang tadi, tentunya harus ada yang memimpin dalam kegiatan berwirausaha tadi. Siapa yang memimpinnya? Karena berkumpulnya bersama-sama dari permodalan atau dari finansial berdasarkan rata-rata, sehingga siapa yang bisa, siapa yang mampu, dan siapa yang berani untuk memimpin wirausaha tadi. Nah, kalau memang dari 5 ada salah satu yang berani mengkoordinir, berani melaksanakan, berani mengarahkan, berani mengendalikan, mengawasi, itu salah satu, yang lainnya harus setuju. Apa yang diatur dalam keputusan wirausaha bersama tadi. Jangan sampai dari 5 orang tadi ada yang ditunjuk sebagai pemimpinnya atau manajernya, tetapi tidak nurut, tetapi tidak mengikuti, bahkan kontra terus atau berantem terus, ya itu nggak bisa. Nggak bisa akan terwujud menjadi sempurna. Ini yang harus dilakukan, bahwa organisasi itu harus diwujudkan karena keperluan bersama-sama. Misalnya, contoh misalnya ini, dari 5 orang tadi yang berkumpul untuk wirausaha. Kalau ada sesuatu keputusan yang sifatnya kebijakan untuk ke depan, ternyata ada yang setuju atau yang tidak, dilakukanlah quorum, dilakukanlah
pendapat dari yang 5 tadi. Misalnya dari yang 5 tadi, 3 setuju, 2 yang tidak dalam organisasi kebersamaan tadi. Yang 2 yang tidak setuju jangan ngambek, jangan istilahnya kabur-kaburan, bahkan di belakang ngomongin, ngomporin, bahkan menjadikan negatif, itu jangan. Karena organisasi ini tidak untuk tujuan itu, tetapi yang 2 harus setuju. Dan bahkan yang 3 juga harus mengayomi kepada yang 2 tadi. Bagaimana bisa terwujud agar menjadi sempurna apa yang diinginkannya. Itu jadi manajemen itu begitu. Itu dalam organisasinya. Jadi apapun jenis organisasinya, bahwa semua akan terwujud apabila anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, atau mungkin hal-hal yang disepakati dalam ketentuan tadi ya harus diwujudkan. Lebih-lebih dalam organisasi berwirausaha tadi, diwujudkannya dalam akte notaris. Karena ada yang menengahi. Nah, akte notaris itu atau badan hukum usaha tadi, itu sebagai sarana apabila ada stag, apabila ada deadlock, apabila ada yang tidak setuju, buka, dilihat apa yang telah disepakatinya. Kembali kepada aturan yang telah disepakati, tidak masing-masing. Kalau ada perbedaan atau tidak kesepakatan ini menjadi runcing, menjadi perjalanan organisasi, lebih-lebih organisasi kewirausahaan ini menjadi ganjalan, harus segera disepakati mana yang terbaik untuk terwujudnya keinginan atau harapan dari perkumpulan kewirausahaan tadi. Jadi adik-adik semua, organisasi ini perlu manajemen karena perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, atau actuating, itu harus memerlukan kebersamaan yang dipandu oleh manajer tadi. Jadi gampang bahwa organisasi yang dibentuk ini harus secara manajerial, secara manajemen membutuhkan kebersamaan. Jadi banyak hal-hal terkait dengan bentuk-bentuk organisasi tadi. Ya, tadi seperti Bapak sampaikan, ada organisasi fungsional yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pekerjaan-pekerjaan khusus dalam perusahaan berskala besar misalnya. Terus organisasi divisi yang memiliki orientasi pada sistem terbuka dan penggunaan pusat-pusat laba dan investasi untuk pengendalian, seperti minggu yang lalu yang Bapak sampaikan. Ada organisasi matrik, dalam pengendaliannya memang lebih kompleks dibanding dengan masalah pengendalian yang ada dalam organisasi fungsional maupun organisasi divisi. Jadi matrik ini lebih spesifik. Nah, sekarang dengan manajemen ini yang harus adik-adik pahami. Apalagi karakter, sifat orang-orang atau masing-masing person itu, masing-masing pribadi itu harus dimulai. Karena karakter dalam jiwa memanage ini akan tumbuh, akan timbul dengan sendirinya, apakah berdasarkan pribadi, misalnya karena mungkin kehidupan awalnya yang perih,
yang juga susah untuk meningkat, atau mungkin karena perjalanan jauh, atau mungkin sekolahnya, kuliahnya yang memang harus juga dengan apa namanya, yang harus banyak membutuhkan segala biaya, banyak. Itu manajemen akan terlihat. Dan juga mungkin berdasarkan apa namanya, didikan, contoh-contoh dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya, atau mungkin dari lingkungan di rumah atau lingkungan warganya. Misalnya untuk memanage dalam perusahaan tadi, atau dalam perkumpulan kewirausahaan tadi. Kalau misalnya seorang manajer dalam memanage organisasinya, ini sudah jam 12, waktunya sholat duhur misalnya, ini contohnya. Nah, seorang manajer itu harus ngerti, jangan sampai interupsi dari anggotanya, misalnya dalam rapat atau pertemuan, bos, ini sudah kedengaran azan, yuklah kita istirahat dulu. Nah, jangan sampai lebih dari itu. Itu yang seorang manajer harus lebih ingat, oh iya, ini sudah kedengaran azan, atau misalnya dari HP kan suka ada yang otomatis ada azan, bisa diingatkan, banyak hal cara. Atau waktunya makan siang, atau waktunya istirahat, itu juga harus dilakukan. Kecuali ada hal-hal yang darurat, hal-hal yang apa namanya, memerlukan segera karena ditunggu oleh hal-hal yang lain, kedaruratan yang lain, itu sewaktu-waktu seorang manajer harus bisa memberikan tadi. Jadi manajer atau memanage dalam organisasi ini akan timbul dengan sendirinya dalam perjalanan kehidupannya, dalam perjalanan bekerjanya. Semuanya harus dimulai, harus diasah, harus ada keberanian. Kalau perusahaannya ini misalnya punya turunan mungkin dari kakeknya, orang tuanya yang punya perusahaan tadi, tetapi tetap harus mau mempelajari organisasi dan manajemen ini agar menjadikan kehidupannya dalam organisasi perusahaan tadi bisa berjalan, bisa menjadi sempurna, dan akan terwujud sesuai dengan harapan dari perusahaan tadi. Itu yang harus dilalui oleh semua kalangan dalam mempelajari organisasi dan manajemen ini. Ini akan terbentuk ke depannya, akan terbentuk. Jadi tidak hanya membaca aja, teori-teori aja, tetapi pelaksanaannya itu harus mau dan harus mampu. Kalau tidak, belajar lagi, tanya lagi, membuka buku lagi, membuka juga konsultasi lagi. Itu akan menjadikan ke depannya seorang pemimpin perusahaan memanagenya dalam organisasi tadi akan bisa menjadikan tujuan bersamanya akan terwujud. Tuh, Adik-adik. Dilanjut. Ini beberapa istilah dalam memanage atau melaksanakan kegiatan dalam organisasi tadi. Ada ketata-laksanaan disebutnya, ada manajemen, ada manajemen juga, dan ada kepengurusan. Nah, istilah manajemen yang asli ya itu tadi, manajemen, sesuai dengan materi kita.
Di beberapa istilah tadi dalam manajemen ini bahwa ada 3 pengertian. Manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas, dan manajemen sebagai seni atau art. Ya. Dalam penjelasan manajemen sebagai suatu proses, proses itu kalau melihat dalam buku Encyclopedia of the Social Science, dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Itu proses. Nah, nih. Jadi manajemen dikatakan sebagai suatu proses bahwa manajemen di mana pelaksanaannya untuk suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Berarti kan ada pelaksanaan dan diawasi. Ini dalam manajemen disebut suatu proses. Nah, kalau manajemen suatu proses tadi, ini ada 2 hal, yaitu dilaksanakan atau diselenggarakan dan juga diawasi. Menurut Heyman mengatakan bahwa manajemen ini adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Kalau menurut Judge R. Terry beda lagi. Manajemen itu pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Nah, jadi manajemen ini kegiatan dalam menangani ataupun mengelola serta mengawasi suatu kegiatan atau aktivitas pada usaha. Itu melihatnya kalau di buku yang lainnya itu seperti apa, bahasa dari Itali, managio, atau berarti tangan. Nah, juga dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu bentuk tindakan dengan fungsi sebagai pengawasan, fungsi memimpin, fungsi membina, fungsi menjalankan, fungsi mengemudikan, fungsi mengarahkan, fungsi mengatur, dan juga mengurus. Ini kalau lihat dari manajer. Nah, tadi yang disampaikan di atas tadi bahwa manajemen sebagai suatu proses, ini satu dulu dari yang 3 tadi. Jadi dikatakan sebagai suatu proses karena manajemen tersebut terdiri atas beberapa tindakan proses, seperti pengawasan, seperti proses menggerakkan, seperti proses pengorganisasian, seperti proses perencanaan yang dimana dilakukan sebagai langkah untuk menentukan serta mencapai sebuah sasaran dari usaha yang telah ditetapkan, bisa melalui pemanfaatan SDM atau sumber daya manusia. Nah, kembali kepada yang pertama tadi, di sini manajemen sebagai suatu proses.
Misalnya Bapak contohkan tadi ada 5 orang mahasiswa, katakanlah dari ITTS, yang berkumpul bersama-sama sepakat untuk membentuk suatu kegiatan wirausaha. Nah, dari kegiatan wirausaha ini, dari yang 5 orang mahasiswa tadi, awalnya hanya kumpul-kumpul, ternyata ini ada peluang. Ada peluang misalnya akan membuat kedai kopi lah gitu ya. Jadi ada teman-teman mungkin dari Ulin, dari Soleh, dari Adinda, mungkin dari Rian atau dengan yang lainnya. Misalnya 5 orang lah contohkan tadi. Kumpul bersama-sama, yuklah kita membentuk suatu badan usaha kewirausahaan. Ini ada tempat misalnya dari rekannya yang bisa dipakai untuk kedai kopi lah kata misalnya. Itu kan organisasi. Organisasi dari 5 orang tadi untuk berwirausaha yang namanya kedai kopi misalnya. Misalnya kedai kopi ITTS lah. Nah, dari organisasi kedai kopi ini tentunya kan harus ada yang harus disepakati. Buat apa nih tujuannya? Yang pasti tujuannya yang positif. Belajar berusaha, belajar melihat peluang, belajar memanfaatkan waktu, belajar juga mengasah ilmu atau juga kesempatan-kesempatan ini. Nah, dari contoh berwirausaha oleh adik-adik 5 orang tadi, membentuklah organisasi, misalnya tadi contoh kedai kopi. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya ini terkait dengan manajemen sebagai suatu proses, ini masuk. Karena dalam organisasi itu tentunya beberapa tindakannya dalam proses tadi, misalnya tentunya kedai kopi ini kan harus ada pengawasan. Kedai kopi ini harus ada proses untuk menggerakkan. Pengawasannya apa? Ini karena tempat, katakanlah contoh, misalnya dari salah satu temannya yang karena tidak dipakai, dijadikan kedai kopi. Harus ada pengawasan. Bagaimana nanti sarananya, bagaimana nanti barang-barangnya, bagaimana nanti lalu lintas pembelinya, dan juga lain-lain. Nah, dari pengawasan ini ada proses menggerakkan ini yang harus dilakukan, karena proses menggerakkan ini juga tidak mudah. Berarti proses yang tadi kepada istilah manajemen harus ada yang mengetuai, mengepalai, atau juga yang memimpin terkait dengan perkumpulan organisasi kedai kopi ITTS, misalnya 5 orang tadi contohnya. Nah, dari yang proses menggerakkan tadi, manajemen harus masuk juga kepada proses pengorganisasian. Bagaimana proses pengorganisasiannya? Tempat katakanlah sudah gratis karena dipinjemin dari temannya untuk diisi. Tetapi apakah sarana yang lainnya ada? Kalau tidak ada, berarti kan harus ada yang dibeli, misalnya gitu. Kalau ada yang harus dibeli, rencanakan dulu apa yang akan dibelinya. Misalnya furniturnya,
mejanya, kursinya, atau juga mungkin peralatan yang lainnya. Nah, kalau ada yang harus dibeli dengan peralatan yang lainnya, nah tentunya harus disepakati siapa yang akan dibelinya, jenis-jenisnya apa aja. Nah, kalau memang ini harus ada yang dibeli, rinci dulu. Misalnya furniturnya, terus juga sarana yang lainnya, mungkin juga mesin IDC-nya, dan juga yang lain-lainnya. Total katakanlah misalnya 20 juta. Karena keperluan untuk operasional suatu kedai kopi tadi, misalnya organisasi tadi. Nah, dari apa yang dibutuhkan tadi, katakanlah yang tadi Bapak sampaikan misalnya 5 juta, apakah investnya dari 5 orang sama? Kalau sama berarti 20 juta dibagi 5, berarti 1 orang 4 juta. Atau berbeda, karena mungkin yang satu siap, yang lain tidak. Misal 20 juta, yang satu nih, misalnya saya siap 10 juta misalnya. Berarti kan sisa 10 juta. Sisa 10 juta dibagi 4. Berarti kan 2,5 juta, 2,5 juta. Ini yang harus disepakati bagaimana ke depannya keuntungannya. Itu harus disesuaikan. Apakah pola yang rata-rata sama atau pola yang nilainya 10 dan 2,5, 2,5, 2,5. Itu yang berbeda juga. Jadi semuanya disepakati. Yang Bapak sampaikan tadi, kesepakatan berwirausaha ini mungkin di awal hanya kedai kopi untuk jajanan dulu. Tetapi lama-kelamaan supaya tidak ada dampak perselisihan, supaya tidak ada dampak nanti pergesekan, bahkan permusuhan, lakukan dengan notaris. Ada badan hukumnya. Nama kedai kopinya apa, siapa pendirinya, siapa yang menjadi manajernya, siapa yang menjadi bendaharanya, dan lain-lain. Nah, kesepakatan-kesepakatan tadi tuangkan. Tadi ada 2 cara. Kalau memang belum bisa dengan notaris, ya sepakati dalam berlima tadi, dalam organisasi yang ber5 orang tadi, sesuaikan. Jadi dilihat pengawasannya, menggerakkannya, pengorganisasian, dan juga memulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan itu siapa yang mungkin pelayanan di depan, bagaimana siapa yang pelayanan mungkin di belakang, dan juga mungkin pelayanan yang lainnya. Atau dibagi, mungkin hari ini siapa, besok siapa. Tetapi yang jelas harus ada salah satu dalam memanage ini pimpinan atau manajer. Atau manajer dalam perkumpulan dari adik-adik sebagai berwirausaha tadi. Harus ada. Karena dengan tindakan proses perencanaan ini di awal harus dilakukan dengan langkah-langkah yang kedepannya untuk menjadi solid. Jangan sampai di awal sudah ada tidak kesepakatan bagaimana kedepannya. Itu yang harus dihindari. Jadi semua mempunyai tujuan yang sama dengan mendirikan katakanlah kedai kopi ITTS tadi, dari 5 orang berwirausaha itu akan jalan, kedepannya akan jalan. Jadi di sini sebagai suatu proses. Jadi
proses ini yang harus dilakukan oleh anggota dari yang melaksanakan atau yang membuat dari organisasi tadi. Jadi organisasi dan manajemen ini satu rangkaian yang tidak dipisahkan dan semuanya harus bisa dilakukan antara pemimpin atau manajer dalam organisasi tadi, bagaimana memanajenya. Dan kalau ada perubahan, kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan komunikasi, diskusi, koordinasi, juga jangan hanya dilakukan oleh 1, 2, 3 orang. Libatkan semua. Kalau hari ini dari yang 5 orang itu katakanlah yang masuk 3 orang, berarti yang 2 orang itu harus ditunggu. Atau sekarang kan lebih mudah di zaman teknologi. Lakukan yang 2 orang itu dengan Zoom atau dengan pertemuan yang sifatnya jarak jauh, kan bisa. Jadi lakukan apa yang dilakukan bisa memutuskan bersama-sama. Misalnya waktunya sesuaikan juga kapan dalam anggota organisasi tadi bisa memahami dan juga bisa mengikuti keinginan bersama tadi sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kalau semuanya dilakukan secara perencanaan yang baik, perencanaan secara matang, dimanapun dan langkah-langkah ini akan bisa mencapai sebuah sasaran dari usaha yang ditetapkan, yaitu tadi melalui juga manajer atau mungkin juga oleh SDM yang lainnya. Itu yang menjadikan bahwa manajemen itu sebagai suatu proses. Oke, yang kedua, manajemen itu sebagai kolektivitas. Sebagai kolektivitas manajemen. Karena selain yang pertama suatu proses, ini juga memanage dalam manajemen organisasi ini harus secara kolektivitas. Kenapa secara kolektivitas? Karena bentuk kolektivitas ini dari orang-orang atau mungkin dari contoh 5 orang yang mendirikan perusahaan tadi sebagai pelaku manajemen yang melakukan aktivitas manajemen ini sebagai kumpulan orang-orang aktivitas bentuk manajemen pada suatu badan usaha tertentu dan aktivitas ini sebagai fungsi manajemen, yaitu banyak dilakukan oleh tiap-tiap manajer, apakah itu pengawasannya, pengarahannya, susunan personalianya, pengorganisasian serta perencanaan, hampir-hampir mirip oleh oleh manajemen sebagai proses. Kolektivitas tadi, tentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Tentukan siapa yang akan menjadi manajernya. Kalau manajernya tidak melakukan secara kolektivitas, bagaimana bisa mengawasi, bagaimana bisa mengarahkan, dan juga mungkin personalianya siapa yang menjadi bendahara atau yang pegang uangnya, siapa yang memanage di sekretariatnya, siapa yang memanage bagaimana pemasarannya, siapa yang memegang dari promosinya, banyak. Jadi harus dilakukan seorang manajer sebagai manajemen kolektivitas, harus bisa. Jadi yang tadi prosesnya, yang ini melakukannya secara kolektivitas. Dan dari kegiatan-kegiatan secara
kolektivitas ini ada beberapa pendapat bahwa kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dengan kata lain manajemen adalah segenap orang-orang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan atau lembaga atau organisasi tertentu. Itu yang dimaksudkan di sana. Dan adapun orang yang dimaksud dari organisasi ini, apakah manajer atau juga pemimpin. Nah, secara ketugasan manajer adalah pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen. Nah, tadi yang Bapak contohkan, misalnya pendirian organisasi yang namanya misalnya contoh kedai kopi TTS yang dibentuk oleh mungkin Ulin, Soleh, Adinda, Rian, atau juga yang lainnya, itu tentukan siapa dari manajer tadi. Tetapi kalau memang tidak dari yang 5 tadi, berarti kan perlu SDM, perlu perencanaan siapa yang memimpin manajemen dari organisasi tadi. Berarti kan merekrut siapa yang menjadi manajer dari kegiatan tadi. Karena dari yang 5 ini hanya katakanlah pendiri dan juga sebagai pemilik perusahaan. Tetapi pemilik perusahaan ini yang 5 orang tadi memberikan kewenangan dan mengangkat seorang manajer misalnya. Itu bisa. Jadi nanti tetap pelaksanaannya secara kolektivitas. Dan secara kolektivitas ini seorang manajer harus tunduk, harus ikut apa yang diatur oleh yang mendirikan organisasi tadi, dari yang 5 orang tadi. Karena dengan perencanaan yang ada, seluruhnya akan dilakukan ke depannya, harapannya itu oleh yang 5 orang tadi secara kolektivitas. Dan dengan ditunjuk oleh seorang manajer ini yang menjadikan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas manajemen. Contoh misalnya tadi di kedai kopi tadi contoh. Nah, karena menggunakan aktivitas tadi tentunya harus sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan oleh manajer tadi, karena diberikan tanggung jawab untuk mengurus. Dan juga kegiatan-kegiatan manajer ini harus sesuai dengan apa yang diberikan tanggung jawabnya. Misalnya planningnya, organizingnya, actuatingnya, controllingnya, itu harus dilakukan oleh seorang manajer yang diberikan tugas. Jadi secara kolektivitas. Nah, yang lainnya tentunya manajemen ini diartikan sebagai seni manajemen atau juga ilmu manajemen. Manajemen sebagai seni untuk mencapai tujuan yang nyata atau tujuan yang real, mendatangkan hasil atau juga manfaat, itu seni. Jadi sebuah seni
dari manajemen itu memiliki fungsi pencapaian tujuan guna mendapatkan hasil dan manfaat. Nah, sehingga penerapan manajemen itu membutuhkan sebuah seni strategi yang baik. Itu yang seninya. Dan apabila sebagai ilmu, manajemen itu akan berfungsi menjelaskan atau menerangkan bentuk kejadian maupun juga keadaan dengan memberikan sebuah penjelasan. Misalnya yang lebih mudah gini. Bapak contohkan lagi adik-adik membentuk suatu organisasi kedai kopi lah tadi ya. Yang 5 orang tadi. Agar ini terus berjalan, agar ini terus bisa berproduksi dan bisa bermanfaat baik bagi organisasi maupun wirausaha, harus bisa memanage secara seni dan memanage secara ilmu. Nah, bagaimana triknya? Bagaimana yang harus dilakukan sebagai seni dan sebagai ilmu? Ini akan melekat seperti yang Bapak sampaikan di awal-awal kepada pribadi, kepada personil dari seorang manajer atau pemimpin tadi. Tapi semuanya ini akan berjalan apabila dalam perjalanannya dievaluasi. Misalnya contoh, dalam evaluasi bulanan, contoh misalnya kedai kopi dari adik-adik tadi, ini kok perasaan itu hasil analisa kok merugi terus. Padahal dari kunjungan konsumen, dari pembelian masyarakat atau yang berkunjung di sini cukuplah gitu. Tetapi kok dalam laporan rugi. Nah, ini harus lihat secara seni dan secara ilmunya. Nah, secara seni berarti seorang manajer cek dan recheck kembali apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kerugian, dan apa yang menjadi kendala-kendala ini. Secara seni, bahwa itu mungkin punya feeling, mungkin punya teknik bagaimana mendefinisikan kerugian tadi. Oh, ternyata setelah dicek, tim pemasaran belum menyesuaikan harga kepada yang baru. Misalnya, 1 cangkir kopi harganya 5.000. Padahal dengan aturan yang baru, harganya sudah 6.000 misalnya. Itu kan berarti ada kesalahan miskomunikasi memanage. Nah, dari seni dan ilmu, memanage harus bisa. Seninya, cek, setelah ketahuan segera rubah formulasi dalam harga-harga yang tertulis dalam list atau flash list atau dalam barcode atau mungkin dalam informasi. Ternyata ada perubahan ini tidak sampai ke bawah. Nah, kalau memang itu sudah dilakukan secara seni, berarti secara ilmu manajer ini lakukan segera. Udah tidak usah nunggu yang lain. Karena ini sudah menjadikan ketetapan untuk merubah harga-harga tadi
yang harusnya 6.000 kok masih tertulis 5.000. Bagaimana ilmunya? Bagaimana seninya memanage ini? Jadi jangan sampai kerugian ini terus berlangsung karena manajernya hanya duduk di dalam aja, tidak melihat situasi, apakah pengunjungnya bisa bertahan di situ atau mungkin juga dari bagaimana masukan-masukannya dari para konsumen tadi. Nah, jadi secara seni dan secara ilmu dapat dilakukan. Itu salah satu contoh. Atau mungkin ternyata dari kendala-kendala tadi salah menginput oleh tim keuangan atau kasir kepada aplikasi yang ada. Misalnya gitu. Nah, berarti secara seni, seorang manajer harus turun. Kalau tidak memahami aplikasi, lakukan koordinasi dengan tim aplikasinya. Nah, itu secara seninya. Secara ilmunya, bahwa kendala tadi harus disesuaikan. Mungkin ternyata sudah diinput tapi tidak diupload, tidak disesuaikan. Itu kan menjadi kendala. Jadi seorang manajer itu harus tahu bagaimana seninya, bagaimana ilmu memanage dari organisasi tadi. Itu baru organisasi yang kecil, yang masih hanya beberapa orang. Kalau sudah menjadi ratusan, menjadi ribuan personil, bahkan puluhan ribu, itu memerlukan konsentrasi seni dan ilmunya harus bisa dilakukan tidak hanya sedikit, tidak hanya 1 hari, tapi dilakukan juga bisa berhari-hari. Nah, sebagai manajer mengerti apa yang dilakukan seni dan ilmunya tadi. Ada beberapa pendapat terkait dari 3 hal tadi, secara proses, secara kolektivitas, secara seni manajemen dan seni dan ilmu manajemen. Jadi bahwa manajemen itu ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengawasan, pengarahan dari sumber daya. Apakah sumber daya manusia, apakah sumber daya material, apakah sumber daya alam, atau sumber-sumber yang lainnya, atau dana yang lainnya. Jadi itu, seorang manajer itu harus, ilmu perencanaannya harus bisa. Dan juga dari sumber-sumber daya tadi, untuk mencapai tujuan yang sudah ada, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya bidang ilmu yang terkait dengan manajemen tadi juga akan terlihat kalau terus diasah, kalau terus dipelajari, dan ini akan terlihat secara umum bahwa akan meningkat, akan menjadikan hal-hal yang kedepannya lebih bermanfaat lagi. Itu antara organisasi dan manajemen. Dan manajemen itu juga beberapa teori banyak disampaikan oleh pakar dari luar negeri, pakar dari dalam negeri. Dari luar negeri misalnya ada Mary Parker, ada juga dari Sunday Mailet,
ada Ordway, ada Stoner, dan juga beberapa hal yang dari dari dalam negeri. Tetapi secara keseluruhan bahwa organisasi dan manajemen ini akan tumbuh, akan terlihat dalam diri seseorang secara terapan, secara langsung, walaupun mungkin tidak mempelajari secara letterlek, tidak mempelajari secara khusus dalam bangku sekolah, bangku kuliah, tetapi dengan sendirinya manajemen itu akan terbentuk karena menjadi kendala-kendala yang dihadapi menjadikan solusi penyelesaiannya yang bisa, yang mampu menjadikan strateginya apa yang dibutuhkan ke depannya. Dan manajemen ini ada semua, setiap diri manusia bisa ada. Tetapi apakah ini bisa menjadikan meningkat, bertambah dari ilmu maupun seni manajemen ini tergantung dari kitanya. Karena dengan kendala banyak, kekurangan banyak, mungkin tekanan banyak, pressure-nya banyak, itu akan menjadikan pelajaran-pelajarannya ke depannya. Nah, pelajarannya itu bisa jadi dengan menyelesaikan sendiri, dengan berkonsultasi kepada pakar, dengan berkonsultasi kepada masyarakat yang lainnya atau rekan-rekannya. Ini akan menjadikan seni dan ilmu memanage ini akan tumbuh. Untuk itu, adik-adik semua, apabila ada kendala, apabila ada pressure, apabila ada tekanan, justru jangan lari. Jangan ditinggalkan permasalahan memanage tadi. Lakukan, walaupun mungkin tidak saat itu bisa. Walaupun mungkin tidak pada saat itu bisa selesai. Tetapi minimal ada solusi yang kedepannya akan menjadikan langkah yang baik. Jadi kalau ada tekanan dalam pekerjaan, kalau ada pressure dalam pekerjaan, bahkan tekanan dan pressure ini mungkin sambil marah-marah oleh konsumen, marah-marah oleh manajer, marah-marah oleh orang lain, itu ambil bagaimana seni dari memanage dan ilmu dari manage tadi. Udah, misalnya permintaan yang dari konsumen siap, akan diselesaikan segera misalnya. Usulannya, komennya, tetapi jangan siap-siap aja dilakukan tidak. Itu yang nggak boleh. Apa lakukan secara seninya? Misalnya proses protesnya itu udah dibawa ke belakang, apa yang menjadi protesnya? Kalau di perusahaan yang besar ada ruang khusus lah penyelesaian dari permasalahan. Kalau hal ruangan kecil ya selesaikan, misalnya contohnya kembali kepada kedai kopi. Protes tadi udah Bapak dan Ibu mohon maaf, ini kesalahan kami misalnya. Padahal kenyataannya bukan salah-salah amat dari pegawai atau di SDM kita. Padahal kesalahannya ada dari konsumen, tetapi akui aja dulu misalnya. Nah, seninya bagaimana? Tekniknya itu mungkin rugi sedikit karena harus mengganti. Itu adalah seni, tetapi ilmunya
bermanfaatnya rugi dari sedikit akan menguntungkan yang lainnya. Menguntungkannya apa? Keramaian atau mungkin kegaduhan akan tidak terlihat. Itu keuntungannya. Yang berikutnya, konsumen ini tidak akan lepas, tidak akan kabur berikutnya. Yang berikutnya, ini pasti akan menjadikan pelajaran bahwa caranya, tekniknya, modelnya harus diperbaiki oleh SDM ini. Banyak, jadi seni memanage dan juga ilmu memanage. Atau yang lainnya mungkin Soleh bekerja di suatu perusahaan, ternyata pressure-nya, tekanannya tinggi. Jangan sampai nanti pulang dari kerja tidak bisa tidur, kurang makan, jadi sakit, itu salah. Harus selesaikan, memanage diri sendiri, ilmunya harus apa? Bertanyakah? Pressure-nya atau marah-marahnya tidak ditanggapi, tetapi lakukan penyelesaian, banyak. Itu jadi yang harus kita bisa memanage diri sendiri dan juga punya ilmu memanage-nya. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan manajemen dan organisasi ini akan tumbuh apabila kita terus melakukan kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik. Itu adik-adik, pertemuan yang kedua ini kita sudah 2 jam pelajaran penuh, jam 20:20. Kalau ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, silahkan di sini. Atau mungkin ada pertanyaan, ada pengalaman atau hal yang lainnya. Misalnya mau ditanyakan di luar, misalnya dengan WA, dengan di Japri, silahkan. Ini Bapak memberikan kesempatan-kesempatan untuk diskusi bagaimana mahasiswa ITTS ini ke depan untuk bisa dan mampu menjadikan mahasiswa teladan yang bisa mampu ke depannya. Itu aja adik-adik semua perkuliahan di yang kedua ini. Nanti untuk materi akan Bapak share kalau tidak ada hal-hal yang ditanyakan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga nanti perkuliahan di minggu depan kita lanjutkan kembali. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.